Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel ini, channel yang membahas tentang semua senjata dengan sembarang jenis. Tapi pada kali ini saya tidak akan membahas tentang senjata dikarenakan sekarang saya lagi ada tugas untuk ujian akhir semester di perkuliahan saya. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi kita intro dulu. Lalu kapan saya akan diwisuda? Oke. Terima kasih untuk Bapak dosen sebelumnya. Mohon maaf jika intronya agak sedikit tidak nyambung dengan tema dikarenakan memang kesehariannya di YouTube ini, di channel ini seperti itu. Cuman oke. Di sini saya akan perkenalan dulu. Pertama-tama saya adalah Alvin Herbsetio, NIM 180803060. Saya menempuh prodinya itu D3 Administrasi Keuangan dan Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Jember. Dan pada kesempatan kali ini di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang materi yang akan saya bawakan itu adalah nisbah atau pembagian hasil. Nah, seperti itu. Pembagian hasil atau nisbah di bank syariah, dan ini saya menempuh mata kuliah perbankan dan akuntansi. Praktek akuntansi perbankan syariah. Nah, seperti itu. Jadi, oke, akan saya bahas untuk nisbah atau bagi hasil. Kita mulai. Nah, yang pertama, saya akan menyampaikan apa itu nisbah. Nah, mungkin saya akan membaca juga di sini ya, agar lebih rinci lagi. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah adalah kejelasan keuntungan antara sohibul ma'al atau pemilik modal dan mudarib atau pengelola modal yang besarannya ditentukan dan disepakati saat awal akad. Besarnya pembagian keuntungan antara sohibul ma'al dan mudarib inilah yang disebut dengan nisbah. Dan di dalam Islam, nisbah adalah perkiraan imbalan yang biasanya akan diterima oleh pemilik dana dari pengelola dana. Oleh sebab itu, nisbah adalah istilah yang diartikan sebagai sistem bagi hasil yang berlaku dalam aktivitas perbankan syariah. Banyaknya nisbah adalah sesuai dengan penentuan yang disepakati kedua belah pihak ketika akad. Nah, jadi cukup jelas ya kalau nisbah itu adalah pembagian hasil sesuai syariat Islam. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut materinya, yaitu dari menurut ekonomi Islam, idealnya perhitungan bagi hasil atau nisbah terbagi dalam dua macam mekanisme. Di sini ada dua macam mekanisme, yaitu yang pertama adalah mekanisme pertama, nisbah adalah profit sharing, ataupun cara perhitungan adalah total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional. Nah, itu sama dengan itu adalah keuntungan bersihnya ya untuk perusahaan itu. Dan yang kedua yaitu mekanisme nisbah yang revenue sharing. Nah, revenue sharing yaitu perhitungan laba berdasarkan pendapatan kotor yang didapatkan hasil usaha. Jadi bedanya yang pertama sama yang kedua itu profit sharing itu kan keuntungan bersih. Nah, kalau yang revenue sharing itu adalah hasil dari usaha. Pendapatan kotor dari usaha itu. Nah, dan juga selanjutnya kita menuju ke akad syariah sesuai ketentuan nisbah. Nah, oke. Di sini bentar. Biar lebih slay. Oke. Di sini adalah akad syariah sesuai dengan ketentuan nisbah ya. Untuk seperti yang disebutkan di nisbah itu berlaku pada akad kerja sama usaha dalam perbankan syariah. Dan berikut adalah akad yang ujungnya menuju pembagian keuntungan antara pihak bank dan nasabahnya. Jadi, yang pertama itu untuk akad-akadnya mungkin juga sudah dijelaskan ya kalau di kelas yang, atau kalau yang teman-teman yang nonton ini kalau gabut ya. Teman-teman nonton ini yang biasa nonton channel saya juga ya, yaitu biar bisa saling sharing juga di sini. Nah, untuk akad-akadnya ini juga cukup umum. Yang pertama yaitu akad musyarakah, yang kedua akad mudarabah, yang ketiga akad murabahah. Nah, jadi mungkin kalau dijelaskan satu-satu ini adalah masuk materi lain ya, misalnya dengan akad-akad ini. Ya udah, mungkin akan saya loncat aja di sini. Sekarang kita menuju ke apa saja hal-hal yang mempengaruhi nisbah.
Jadi di nisbah itu kan banyak hal-hal yang mempengaruhi itu, yaitu bisa dari sistem bagi hasil yang berlaku dalam perbankan syariah. Dan karena itu penentuan besaran nisbah ternyata dipengaruhi oleh beberapa jenis nih katanya nih. Di antaranya yaitu yang pertama adalah jenis produk simpanan. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan ya di sini. Faktor pertama yang mempengaruhi nisbah yaitu jenis produk simpanan yang mencakup perkiraan biaya operasional bank dan pemasukan dari investasi. Yang kedua adalah kinerja usaha, yaitu faktor keduanya kinerja real usaha yang dijalankan. Misalnya saat pihak bank mendapatkan keuntungan yang besar, maka nasabah juga bisa mendapatkan bagian yang besar pula, dan begitu jika nasabah mendapatkan keuntungan. Dan selanjutnya itu tingkat persentase nisbah. Nah, nisbah itu ada skema bagi hasil yang biasanya berbentuk persentase antara pihak bank dan nasabah. Dan proporsi persentase ini pun telah ditentukan dalam akad yang disepakati oleh kedua pihak, seperti itu. Dan kita lanjut ke besaran pendanaan untuk nisbah, yaitu faktor ini termasuk faktor-faktornya juga, yaitu faktor lain dari mempengaruhi nisbah itu adalah besaran komposisi pendanaan yang ada. Nah, biasanya sebagian besar pendanaan bank syariah diperoleh dari dana tabungan dan nisbah deposito. Juga keduanya dapat menentukan keuntungan yang berbeda sesuai dengan besaran dan komposisi pendanaan. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk tingkat persaingannya juga yaitu banyak ya, kalau faktornya itu menentukan nisbah dari tingkat persaingan ini dengan adanya tingkatan persaingan yang ketat. Nah, maka keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak bank kemungkinan semakin tipis, dan hal itu berlaku sebaliknya. Itu kalau yang dari tingkat persaingannya, kalau yang itu ya, tingkat persaingan. Jadi sekarang kita ke resiko pembiayaan. Nisbah dan sistem bagi hasil yang dipengaruhi oleh faktor risiko pembiayaan. Dalam hal ini, bank biasanya akan mengambil keuntungan yang lebih besar pada produk pembiayaan yang memiliki resiko tinggi. Nah, jadi cukup jelas ya kalau nisbah itu adalah pembagian hasil di bank syariah atau untuk ini bank syariah ya. Dan juga untuk contohnya itu kita bisa lihat di salah satu bank syariah ya, beberapa layanan seperti CIMB Niaga Syariah juga menawarkan nisbah. Nah, salah satunya adalah dengan tabungan Extra Safe IB. Pakai tabungan Extra Safe IB dapat untung berlipat-lipat untuk hidup lebih nikmat, katanya seperti itu. Jadi dapatkan poin ekstra, nikmati keistimewaan untuk belanja hingga bayar tagihan serta ekspansi, kemudahan transaksi di luar negeri pakai currency negara tujuan. Simak informasinya lengkap di sini. Ternyata ini saya mendapatkan iklannya, bukan contoh. Bukan contoh kasus, tapi ini contoh nyata ya. Di sini sudah contoh nyata, ini iklannya. Iklan dari Bank CIMB Niaga. Oke, tidak apa-apa ya. Ya, itu sebagai contoh kasusnya juga. Berarti Bank CIMB Niaga itu juga memperlakukan yang syariah ini, yang memperlakukan nisbah atau pembagian hasil. Juga kalian bisa ke luar negeri. Kalau teman-teman ada yang tertarik ya tidak apa-apa, monggo saja ke sana. Nah, seperti itu kurang lebihnya materi nisbah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya jangan dulu, tapi kita bahas untuk masalah pertanyaan atau gimana ya silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Kalau bisa saya jawab akan saya jawab. Dan terima kasih untuk Bapak dosennya, karena ini sudah tidak terasa kita sudah tahu-tahu UAS ya, tahu-tahu UAS di sini, dan alhamdulillah dikasih tugas yang lumayan menyenangkan seperti ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dosen. Nah, untuk teman-teman juga terima kasih. Ya, pokok makasih. Jadinya mungkin cukup demikian. Jika ada pertanyaan tulis saja ya. Jika ini berguna bagi teman-teman, entah siapa yang lihat juga, jika berguna silahkan di share, di like, atau macam-macam, terserah aja mau gimana enaknya ya. Jadi intinya seperti itu. Cukup sekian cukup sekian ya penjelasan dari saya tentang mengenai materi nisbah di mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Nah, jadi cukup jelas. Mudah-mudahan teman-teman paham, mudah-mudahan teman-teman juga tidak
pusing-pusing mendengar penjelasan saya yang saya pikir terlalu cepat, tapi tidak apa-apa juga. Ya mohon maaf saya bicara seperti ini kadang karena minimal durasi. Mungkin tapi sudah cukup di sini. Oke, bagi teman-teman terima kasih. Ya sudah, saya tutup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.